Kita kasih naik ada sebentar ya. Bening embun, coba bening embun sebentar. Shalom semua, selamat malam ya. Ya, bening embun, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Endis. Ya, Bang bening embun, Anda Muslim Bang? Muslim. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke, gini Bang, ini forum diskusi ya Bang ya, seperti tema di atas nih Bang ya, diskusi Islam dan Kristen. Apa gerangan yang mau Anda diskusikan malam hari ini Bang? Gini, selama saya jadi Muslim itu kok betul kata Bang Edis ya, ada pembatasan pemikiran bagi orang Muslim itu. Misalkan saya mau lihat atau mau baca miliknya orang Kristen gitu kan, tapi itu dilarang oleh orang Muslim. Iya, karena takut murtad nanti Bang. Nah itulah. Tapi sebentar, kita tes dulu nih. Jangan-jangan Anda buat pengakuan Anda pura-pura jadi Kristen ini, pura-pura jadi Islam. Coba, asli. Kalau Anda asli Islam, coba kami pengen dengar bacakan satu surat dalam Al-Quran. Yo. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Sah, Muslim nih, sah. Oke, gini Bang. Tadi Anda mengatakan bahwa karena Anda Islam, Anda banyak dilarang membaca kitab suci orang Kristen seperti Taurat dan Injil. Iya. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Iya. Tapi oleh ulama malah dilarang membaca kitab-kitab sebelumnya. Iya, oleh guru-guru ustadznya. Kalau ulamanya nggak tahu sih guru-guru. Iya. Aneh kan? Iya. Terus gini Bang Edis, itu yang aneh itu Al-Quran sebagai petunjuk kan, pedoman. Ketika saya menghadapi suatu masalah, mana pedomannya dan petunjuknya itu mana gitu, enggak? Adanya malah bukan di Quran, adanya di kitab karangan ulamanya itu. Jadi semua Bang, kalau Anda mau jujur Bang ya, semua yang ada di dalam agama Islam itu hampir semuanya itu adalah sebuah kebohongan. Iya, kelihatannya ya, saya kurang yakin juga sama. Saya mau mempelajari misalkan gini kan, ada kalimat ayat pertama itu Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim itu kan petunjuknya mana kan, itu disuruh menyebut saja sampai selesai amin itu kan. Di situ kan tidak ada petunjuknya, disuruh baca dan cerita sejarah. Ya, petunjuknya mana buat ini gitu kan? Nggak ada petunjuknya di situ. Iya, malah minta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, malah gitu. Terus di dalamnya itu kan aku pernah baca atau sampai selesai sih artinya kan. Saya kan kalau katanya kan kalau Muslim ini nggak boleh menafsirkan sendiri, harus belajar nahwu, sorof, terus apa itu balaghah itu kan. Mantik. Kapan selesainya Bang, diajarin terus tajwid terus itu. Sampai tajwid hafal itu kan. Itu yang saya bilang, orang Islam habis waktunya Bang belajar tajwid, belajar balaghah, nahwu, sorof, habis. Udah keburu mati duluan. Belum sempat baca artinya, padahal artinya di situ tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau di Kristen gimana Bang itu? Kalau di Kristen, karena bukunya itu adalah buku yang jelas, maka kalau diterjemahkan pun itu cukup jelas. Nggak ada balaghah, nahwu, sorof, mantik, bacanya harus kol-kolan. Habis waktu Bang. Tapi gini Bang, tapi Anda percaya nggak percaya ya? Sebenarnya Islam itu adalah sebuah Arabisasi umat manusia. Artinya Bang? Artinya Anda akan Arab. dibuat, Anda akan diarabkan, Anda akan dipaksa diarabkan. Tapi kalau Anda bukan orang Arab, Anda jadi
jadi ininya Arab, jadi ya dalam tanda kutip jongosnya Arab gitu dah. Ya. Karena gini, dulu itu ada mbah saya itu ngakunya juga Islam, tapi dia nggak bisa baca huruf Arab. Tapi Islamnya berbeda dengan orang-orang sekarang itu. Sekarang ini. Ya, sekarang ini Bang, orang-orang sudah disuruh pakai jilbab. Lihat anak-anak sekolah, perempuan-perempuan zaman sekarang, semuanya sudah pakai jilbab, ya kan? Bentar lagi pakai cadar, pakai tutup tutup aurat katanya, aurat. Terus logikanya itu gini, tanda hijrah adalah menutup aurat gitu. Auratnya ada di kepala dia, itu auratnya kepala dia. Ini yang mirisnya itu kan anak saya kan sekolah di itu kan pondok, terus pelajarannya itu gini, air suci yang tidak mensucikan, di situ ada air kelapa, air laut, ya nggak dikasih tahu pun kan udah tahu air kelapa itu nggak buat cuci muka, nggak buat mandi kan. Ini aku bingung juga, ini gimana aku. Iya, tapi makanya Bang segeralah tinggalkan agama Islam Bang. Iya. Tapi kelihatannya ini karena keluarganya itu mayoritasnya Islam, tapi agak susah itu Bang. Nah itu dia, nanti nggak dapat warisan kan? Iya, karena nanti nggak dapat warisan. Tapi gini Bang. Tapi saya lancar bahasa baca Al-Quran itu lancar. Sampai sekarang saat ini nggak tahu artinya itu kan? memang belum mendapat petunjuk. Iya, nggak ada artinya. Sama sekali. Malah keraguan. Karena di situ ada kalimat kami. Terus yang diskusi di dalam Al-Quran itu siapa, menunjuk siapa, yang ditunjuk siapa, terus yang dimintai siapa, itu nggak jelas. Nggak jelas. Di situ Bang. Tuhannya siapa? Nggak jelas. Quran itu adalah salah satu buku yang paling nggak jelas di muka bumi ini. Dan itu diakui oleh Al-Quran gitu loh. Itu diakui oleh Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak diketahui apa artinya. Iya. Itu diakui oleh Al-Quran itu sendiri, nah itu gitu. Tapi gini Bang, misalkan mau keluar dari agama Islam pun kita itu selalu dapat kayak perlakuannya nanti beda gitu Bang, itu resikonya di situ Bang. Ya begini, artinya kita harus berakal. Biarkan saja KTP-nya Islam. Kan untuk membuktikan seseorang Islam itu kan dengan KTP kan? Iya betul. Kalau hatinya siapa orang tahu? Saya gitu hatinya enggak ke situ, enggak Islam hati. Biarin saja KTP-nya saja yang Islam biar dapat warisan. Kalau orangnya jangan saya sudah bilang, biarlah KTP saja yang Islam, orangnya jangan gitu. Karena semakin mendalami itu saya semakin apa ini jangan-jangan buatan manusia yang katanya wahyu. Sudah jelas. Gitu kan? Sudah pasti itu jelas. Karena acak-acakan di situ. Itu Bang. Oke, gitu aja Bang Bening Embun. Ya. Oke, gitu. Ya ini namanya sebuah perjalanan. Semoga lambat laun nanti Anda semakin mantap untuk memutuskan untuk meninggalkan agama Islam. Sehingga biarlah KTP Anda saja yang Islam, tetapi hati Anda bukan Islam lagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Bening Embun. Saya turunkan. Selamat malam.